Namaku Cui Jo. Baru lulus belum dapat kerja. Hari ini aku melamar di pinggiran kota. Namanya toko serba ada Zishi. Penjaga malam. Selamat datang. Mau beli apa? Aku mau kertas bakar. Orang kertas, kuda kertas, rumah kertas, mau yang mana? Orang kertas. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki dewasa. Mau model yang bagaimana? Pakai apa, bawa apa? Baju putih. Apron hitam. Topi biru. Cincin emas. Biro! Bukankah itu aku? Buat mirip aku. Kamu ngedoain aku? Pergi. Orangnya mana? Ada orang? Halo. Namaku Cui Jo. Sudah janji wawancara. Bosnya ada? Aduh. Kamu datang, gaji 6.000. Kerja jam 11 malam. Selesai jam 3 pagi. Buka jangan telat semenit. Tutup jangan cepat semenit. Ada masalah? Jam Zishi dan Cushi itu? Jam 11 malam. Sampai jam 3 pagi. Sampai ayam berkokok. Bos. Tempatnya terpencil banget. Waktunya juga larut. Apa ada pelanggan? Bukan urusan kamu. Ini daerah pinggiran. Listrik sering mati malam. Kamu harus berani. Kalau nggak takut, tanda tangan. Kalau takut, pergi sekarang. Kerja 4 jam sehari. Gajinya tinggi. Aku nggak takut. Teman-temanku panggil aku Cuy Berani. Aku suka kerja malam. Sip! Aduh. Bos, kamu ngapain? Cap wajah. Yang lain cap jari. Kenapa kamu cap wajah? Jangan banyak bicara. Kenapa bakar kontrak? Kalau nggak dibakar, pelanggan bawah nggak kenal kamu. Kenapa bakar kontrak? Kalau nggak dibakar, pelanggan bawah nggak kenal kamu. Kalau datang nanti juga kenal. Oke, kontrak berlaku. Sekarang kamu jadi penjaga toko Zishi. Tapi ada beberapa aturan yang harus kamu ingat. Jual barang aja masih ada aturan? Siapapun yang memanggil di luar toko, sebelum jam pulang, kamu nggak boleh keluar. Kedua, hanya layani pembeli, jangan tanya kedatangan mereka. Khususnya pria berbaju merah dan wanita berbaju hijau. Apapun yang mereka perintahkan, kamu lakukan saja. Jangan tanya alasannya. Dikasih uang, terima aja. Kalau nggak dikasih, jangan minta. Pria baju merah. Wanita baju hijau. Apa aneh banget sih tamunya? Pria merah, wanita hijau memang begitu. Udah, jangan cerewet, ingat aja. Ketiga dan paling penting, kalau ada yang pakai baju pengantin merah atau gaun pengantin masuk, langsung balik badan. Jangan lihat wajah mereka. Jangan ngomong sama sekali. Apapun yang diminta, kasih aja. Kalau nggak ada, cukup geleng kepala. Kalau melanggar, aku pun nggak bisa nolong. Iya, ingat. Oke, aku pergi dulu. Pas ayam berkokok pertama di akhir jam show, aku bakal datang gantiin kamu. Semoga beruntung. Udah 1 jam berlalu. Bukan cuma orang,
Bayangan hantu pun nggak ada. Kok jadi mati lampu? Oh iya, di rak ada lilin. Cuma ada lilin putih. Dulu aku dengar orang tua bilang, tengah malam nyalain lilin putih, arwah jadi datang ke rumah. Sudahlah, lupakan. Itu semua takhayul kuno. Siapa itu? Siapa? Rasanya aku kenal wajahmu. Kamu yang baru, kan? Bosnya mana? Iya. Nama aku Cuijo. Bos kami kerja siang. Mulai sekarang shift malam gantian aku. Iya. Aku pernah lihat kamu di bawah. Ayo ambil payung. Pernah ketemu di bawah, oke. Makasih. Berapa harganya? Terserah, kata bosku. Kamu tentukan sendiri aja. Bang, kamu ngapain? Bang! Bang, cuma satu payung aja kok. Nggak segitunya, tenang. Aku... Bang, kamu kejam banget sih. Makasih. Orangmu baik juga. Besok nggak usah datang lagi. Pelanggan di sini. Kamu nggak bakal bisa layani. Aduh. Ini tempat aneh banget ya. Tempat apaan ini? Beli payung aja mesti cabut gigi. Mas. Aku mau figur kertas. Figur kertas? Mau yang kayak gimana? Aku mau figur kertas seperti kamu. Aku mau Mas figur kertas kayak kamu. Nona, jangan bercanda. Mana ada figur kayak aku? Di sini ada semua, pria, wanita, tua, muda. Kamu suka yang mana? Aku ambil buat kamu. Aku tetap suka yang seperti kamu. Ambil saja itu, berapa harganya? Oke. Bayar seikhlasnya saja. Bukannya mau cabut kuku ya? Nona. Kalau nggak mau ya, jangan kasih. Aduh, orang kayak apa sih ini? Semua nggak takut sakit. Kok tiba-tiba jadi dingin ya? Ada permen nikah nggak? Kok tiba-tiba jadi dingin ya?
Ada permen nikah nggak? Hong Hong, Kalau ada yang datang pakai gaun merah pengantin, atau pakai gaun pengantin putih, langsung balik badan saja, jangan lihat wajah mereka, dan jangan bicara. Ada lilin nggak? Ada dupan nggak? Ada kertas sembahyang nggak? jangan bicara. Masnya pemalu banget. Pasti belum punya pacar ya? Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Waduh, kacau. Langgar aturan bos nih. Ini jangan-jangan mau cabut gigi, cabut kuku lagi. Oh, ternyata buka penutup wajah ya. Masih lumayan cantik juga, tapi kamu malam-malam pakai baju gitu. Mau nakutin orang ya? Kak Cuijo, aku namanya Yanran. Lihat dong. Aku cantik nggak? Cantik. Hei, Cuijo kok. Mau jadi pacarku nggak? Hah? Aku mau sih. Cuma kita baru kenal, belum saling ngerti. Kayaknya belum cocok deh. Pokoknya sudah sepakat. Besok malam aku kesini cari kamu lagi. Ketemu orang tua. Ketemu orang tua? Wow, ada kabar baik gini. Ini bukan mimpi kan? Aku anterin kamu. Aku anterin. Siapa yang nendang aku? Bos. Ngapain kamu mau cari mati ya? Cari mati gimana? Mau anterin pacarku? Mau anterin nyawa sendiri tuh? Coba lihat di tanganmu pegang apa itu. Hah? Putih? Topi duka putih. Putih? Topi duka putih. Itu jelas kerudung merah. Ada cewek pakai gaun pengantin merah ngasih ke aku. Topi duka putih. Kalau dipakai nggak akan bisa lari. Kamu udah dikutuk. Terus gimana dong, bos? Bos. Kok bisa begini? Noda mayat itu parah banget. Aku udah kasih tahu aturannya. Kenapa nggak nurut? Udah, kamu nggak usah kerja di sini. Ini di kartu ada gaji sebulanmu. Kita jalan masing-masing, urus hidup sendiri. Mungkin nggak ketemu lagi. Bos, saya nggak mau uang. Saya mohon tolong selamatkan saya. Kau yang aku panggil jadi tanggung jawabku. Dia meninggal sebelum malam pengantin. Penuh dendam di hatinya. Udah janji jadi pacarnya. Kamu nggak bisa kabur. Aku juga nggak punya cara lain. Pergi ke hutan pohon cemara desa Shi. Cari si Xinsheng Master Shi. Mungkin dia bisa nolong kamu. Ayam berkokok, roh jahat minggat. Cepat pergi sekarang. Oke. Sekarang tubuhmu diselimuti aura gelap. Gampang ketemu makhluk kotor. Jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Sekarang tubuhmu diselimuti aura gelap. Mudah ketemu makhluk kotor. Ingat, jangan berhenti sebelum sampai. Cuijo, Jangan berhenti sebelum sampai. Jangan berhenti sebelum sampai. Jangan berhenti sebelum sampai. Jangan dekati aku, jangan dekati. Kenapa lari? Aku bukan hantu. Sudah lama aku menunggu di sini. Apa kamu Master Shi yang kucari? Master, tolong selamatkan saya. Saya dipilih wanita berbaju pengantin merah. Dia naksir saya, sekarang dia nempel terus. Gaun pengantin merah, jam 3 nikah, jam 4 mati. Masalah sulit diselesaikan. Aduh, Master Shi. Sekarang cuma kamu yang bisa selamatkan aku. Master Shi siapa? Aku Zhao Ershi. Hah? Bukannya kamu Master Shi Xinsheng? Kamu cari si Xinsheng? Hah? Dia sudah mati terbakar 5 tahun lalu. Hah? Nggak mungkin. Zhang Zhengzhang bilang cuma dia yang bisa nolong aku. Kebakaran itu ulah Zhang Zhengzhang. Dia juga mati terbakar. Zhang Zhengzhang juga mati terbakar.
Suijo. Suijo. Chang Zhengzhang juga mati terbakar. Suijo. 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 Kamu ya? Kamu salah jalan. Ikut aku. Aku antarkan ke Master Shi. Berhenti. Tempel jimat ini, dia tak bisa lihat kita. Jangan gerak. Suijo. Suijo. Ayo ikut aku. Ayo cepat ikut aku. Master Zhao, Anda selamatkan aku lagi. Mending sekalian bantu sampai akhir. Nggak usah banyak bicara, aku pasti akan bantu selamatkanmu. Terima kasih, Master Zhao. Terima kasih, Master Zhao. Kata orang, memanggil dewa mudah, mengusirnya sulit. Dia sudah memberimu tanda. Akan ikut pulang ke rumahmu. Lalu aku harus gimana? Aku punya dupa pengusir roh. Kamu siapkan semangkuk nasi di rumah. Ikuti caraku. Bisa usir dia. Terima kasih, Master Zhao. Terima kasih. Master Zhao, nanti kalau cari Anda gimana? Aku sendiri yang akan cari kamu. Cepat pergi. Oh. Tunggu, kenapa ada bau dupa pemanggil arwah di badanmu? Lepas. Siapa kamu? Shi Xinsheng. Kenapa ada bau dupa pemanggil arwah di badanmu? Lepas. Siapa kamu? Shi Xinsheng. Si Xinsheng yang sudah terbakar itu harus cari cara kabur. Zhang Zhengzhang bilang kamu tersesat. Suruh aku cari kamu. Oh, Kak Shi. Aku nggak apa-apa. Aku cuma mau ngerjain Zhang Zhengzhang. Beneran? Beneran aku baru selesai shift malam. Ngantuk banget, mau pulang tidur dulu. Jangan pernah bercanda seperti ini lagi. Dupa pemanggil roh bisa memanggil roh jahat siang hari juga. Kalau kamu punya, jangan nyalakan. Enggak punya. Aku pergi dulu. Nanti kamu tanjakan dupa ke nasi di rumah. Sembah dengan sungguh-sungguh. Jelasin dulu, aku bukan beneran mau jadi pacarnya. Cuma salah bicara waktu itu. Semua jadi beres. Yanran. Aku nggak sungguh-sungguh mau jadi pacarmu kok. Waktu itu cuma salah ngomong. Kumohon jangan kejar aku lagi. Tolonglah. Tolong. Aduh. Akhirnya masalahnya selesai juga. Harus cari kesempatan. Buat makasih ke Master Zhao. Tulisan Shisha. Kok ada tulisan Eksi di rumahku? Kamu kenapa ada di sini? Bukannya aku sudah mengusirmu pergi. Kakak Cucu janji jadi pacarnya, terus ingkar. Aku sedih banget. Aku beneran. Waktu itu cuma salah bicara. Yanran, lepaskan aku dong. Kak Cucu sebenarnya nggak mau jadi pacarmu ya. Beneran.
Apa karena aku nggak cukup cantik? Cantik. Beneran cantik. Jadi sekarang Kak Cuijo mau nggak? Mau? Mau? Kak Cuijo, nanti malam jam 12 ke rumahku ketemu orang tuaku. Jangan telat ya. Tenang aja, aku pasti tepat waktu. Rumahmu di mana? Aku tinggal di atas toko kelontong. For. Ingat. Ayo mulai. Kak Cuijo malam ini harus datang ya. Kalau enggak, orang tuaku bakal marah. Aku pasti datang. Kita ulang lagi, yuk. Nakal deh. Sayang, kamu cantik banget. Cuijo. Sheng. Lihat kamu lagi ngapain? Orangnya mana? Tadi masih kupeluk loh. Mana ada orang? Kayaknya kamu peluk hantu. Kamu sendiri hantunya. 5 tahun lalu, kamu mati kebakar api, kan? Bener nggak? Kamu cuma perlu tahu, aku nggak bakal nyakitin kamu. Siapa yang bilang ke kamu? Master Zhao yang bilang. Master Zhao siapa? Zhao Anxi, Master Zhao. Zhao Anxi, 3 tahun lalu. Waktu dia ritual, dia mati karena roh jahat. Zhao Anxi, 3 tahun lalu, saat dia melakukan ritual, dia dibunuh makhluk jahat. Mana mungkin dia bahkan ajari aku cara usir makhluk jahat. Aku lihat di depan pintumu, ada nasi dan dupa. Itu dupa pemanggil roh. Itu ritual pemanggil roh. Zhao Anxi mau celakai kamu. Oh, pantas pas aku masuk. Yanran langsung muncul. Yanran ya? Katanya dia seolah-olah ada di... Kamar 44 atas toko. Itu rumah relokasi keluarga Shi. Keluarga Shi Yanran, 5 tahun lalu tewas terbakar. Kenapa aku sial banget? Kenapa sering ketemu beginian sih? Master Shi, dulu aku kurang sopan. Maaf atas sikapku, tolong selamatkan aku. Kamu sudah tidur dengan dia? Kayaknya iya. Sebelum dia pergi, ada bisa buat kamu? Oh, dia minta tengah malam ini. Temui orang tuanya di rumah. Aduh, tamat sudah, aku nggak bisa ke sana. Kalau ke sana pasti celaka. Nggak bisa, aku harus sembunyi. Kalau batal malah mati lebih cepat. Lakukan seperti yang saya bilang. Masih ada sedikit harapan. Saya sudah bantu kamu. Sudah minta izin cuti pada pelanggan. Gunakan kesempatan bertemu orang tua dengan baik. Itu justru peluangmu. Pakai ucapan yang sudah kuajarkan, buat orang tuanya tak suka padamu. Dia tak akan mengganggumu lagi. Ingat, jangan makan apapun dari rumah mereka. Kalau tidak, kamu akan celaka. Harusnya di sini. Semoga Buddha memberkati kalau aku selamat kali ini. Aku pasti ke kelenteng Dewa Kota untuk berdoa tolong. Cuijo gede datang. Aku datang? Yanran.
구이주게 돼. Yanran. Ada yang aneh. Tadi berantakan banget. Barusan ada 2 lemari. Ada 2 orang di lemari, kan? Kenapa hilang? Kamu salah lihat kali cuy juga deh. Siapa yang taruh lemari di ruang tamu sih? Iya ya. Nak, silakan duduk. Halo Om, Tante. Kuy juga deh. Kamu datang kepagian, biasanya keluarga kami. Baru bangun di tengah malam. Saya bakal ingat lain kali. Kuy juga. Oh. Juga nggak tahu Om Tante suka apa. Jadi aku bawa barang seadanya. Nggak seberapa. Ini 80 triliun. Sedikit niat. Ini 80 triliun. Niatan kecil. Nak, kamu terlalu sopan. Kamu repot-repot. Pakai kata-kata yang aku ajarin. Bikin orang tuanya nggak suka padamu. Dia nggak akan kejar kamu lagi. Nggak repot kok. Beneran nggak repot. Aku nggak keluar uang. Ini semua dari toko. Nyolong? Nyolong merusak karma. Kami pakai uang hasil curianmu. Juga rusak karma. Balikin aja. Hah. Gitu ya. Maaf ya, aku nggak tahu. Dari kecil udah biasa nyolong. Udah, jangan bahas lagi. Lain kali jangan nyolong. Iya. Bu, ngobrol hal lain aja. Iya. Benar. Om Tante aku pasti jujur. Jujur aja. Sambil minum sambil ngobrol. Jangan makan minuman dari rumah ini. Kalau enggak, bahaya buat kamu. Makasih Tante, aku nggak haus. Oke deh. Aku tanya soal-soal. Yang pasti ditanyain ortu. Gampang kok. Oke deh. Jadi tanya beberapa hal. Yang biasanya orang tua pihak wanita peduli. Sederhana saja. Bilang seperti yang aku ajarin. Biar orang tuanya nggak suka sama kamu. Dia nggak bakal ngejar kamu lagi. Oke. Om, aku jujur aja. Ayo, kita mulai. Kamu umur berapa sekarang? Belum 40. Berapa tepatnya? 39. 20 tahun lebih tua dari Yanran. Bukan, beneran 39? Menurutku kamu paling cuma 23. Aku memang kelihatan muda. Haha, kelihatan muda. Padahal udah tua. Kamu punya rumah? Enggak. Gaji bulanan aku digilang tuh. Rumah aja nggak mampu beli kuburan pun nggak kebeli. Dan juga, menurutku, nanti kalau aku mati abu aku, langsung buang ke alam liar. Jadi arwah liar aja sekalian. Lebih bebas kan? Hahaha. Arwah liar itu kasihan. Keluargamu ada berapa orang? Aku yatim piatu makan sendiri. Miskin yang nggak punya keluarga. Aduh, kadang aku mikir, kondisiku begini. Nanti juga nggak mau punya anak. Sampai nanti kalau mati, bahkan nggak ada yang bakar uang kertas. Waktu itu, baru beneran miskin. Ngomong sejauh ini, masa masih mau ngejar aku? Ngomong sejauh ini, masa masih mau ngejar aku? Yanran, duduk sini. Pertanyaan keempat. Sehat gak? Dah. Aku agak malu ngomong. Aku pernah kena penyakit kelamin. Tapi tenang aja. Gonornya udah sembuh. Tinggal sifilis aja.
lagi diobatin, yang lain belasan itu penyakit biasa. Aduh. Di antara orang sakit, penyakit ini juga jarang. Kamu udah punya berapa mantan pacar? Mantan pacar? Sebenarnya nggak banyak. Tapi aku pernah cerai sekali. Aduh. Akhir-akhir ini ada cewek pakai baju hijau. Suka ngikutin aku. Tapi jangan khawatir. Sebelum nikah, pasti bakal putus total sama dia. Baju hijau? Memang ada baunya. Semua pertanyaan sudah dijawab. Ini kenapa belum usir aku? Kalian berdua? Tidak cocok. Selesai. Semua pertanyaan sudah dijawab. Ini kenapa belum usir aku? Kalian berdua tidak cocok. Selesai. Silakan pergi. Oke. Kui Jugje, toh nanti juga nggak ketemu lagi. Sebelum pergi, coba kue kacang merah buatanku. Oke, makasih. Jangan makan makanan dari keluarga mereka. Kalau tidak, kamu bakal kena masalah besar. Selesai sudah, karena senang aku lupa aturan ini. Jangan-jangan aku diracun langsung. Kui Jugje, siapa yang ajarin bilang begitu? Shi Xiang. Kenapa jujur banget? Nak, barusan kamu bohong ya? Iya. Kalau makan makanan mereka, cuma bisa ngomong jujur. Nak, umur berapa? Nak, umur berapa? 23. Punya rumah nggak? Punya makam keluarga gratis. Jumlah anggota keluarga berapa? 3 aku anak tunggal. Sehat enggak? Sehat, bisa lari belasan kilometer tanpa henti. Pernah punya pacar? Belum pernah. Sampai kemarin masih perjaka pertama kali untuk Yanran. Hah. Menantu ini? Aku puas. Tante. Aku mohon lepaskan aku. Tolong biarkan aku pergi. Kui Jugo, apa kamu nggak suka aku lagi? Suka. Oke. Nanti malam jam 3 aku jemput. Oke. Jujugo, matahari hampir terbit. Cepat pergi sekarang. Haha. Nanti malam jam 3. Harus datang. Kalau enggak, kami akan cari kamu. Ini mati aku. Ngapain coba makan kue jelek ini? Juga nggak tahu. Master Shi, ada cara nggak? Ci. Tik. Master Shi. Tolong! Nggak seharusnya begini. Aku tebak soal salah. Bukan aku. Aduh, aku pikir semuanya terlalu lancar. Senang sampai lupa aturan nggak boleh makan. Makan apa? Makan apa? Kue kacang merah, bukan. Tikus. Orang yang makan makanan arwah akan bicara jujur. Sepertinya mertuamu. Sudah suka sama kamu. Dia bilang tengah malam ini minta aku jemput pengantin. Kalau aku nggak datang, mereka bakal cari aku. Harus gimana aku? Mending nunggu mati aja toh, kamu juga nggak nurut sama aku. Aduh, Master Shi, tolonglah. Tolong selamatkan aku lagi. Kali ini apapun yang Anda bilang, saya akan nurut. Gaun pengantin merah. Menikah tengah malam.
subuh pergi ke alam lain. Ya udah. Sekarang aku kasih cara selamatnya. Ingat baik-baik. Ya. Ini peluang terakhirmu. Gaun pengantin merah. Menikah tengah malam. Subuh pergi ke alam lain. Ya udah. Sekarang aku kasih cara selamatnya. Ingat baik-baik. Ya. Ini peluang terakhirmu. Siang hari siapkan boneka kertas yang mirip kamu. Sembunyikan di kamar. Jam 12 malam kamu pakai baju merah. Pakai bunga merah. Jemput pengantin. Ini air lupa. Saat tuang teh, kasih ini ke orang tuanya. Mereka akan segera lupa sama kamu. Kalau begitu aku kasih sedikit ke Yanran. Apa dia juga bakal lupa aku? Mimpi aja. Kalian terlalu rumit. Dia minum juga percuma. Kamu cukup lakukan saja. Jangan banyak omong. Oke. Lalu kamu gendong pengantinnya. Jalan pulang pakai kaki. Jangan sampai sentuh tanah. Ada pepatah, menyentuh tanah tumbuh akar. Begitu kaki mendarat, saat itu juga kamu menikah. Harus jalan kaki ya? Capek dan lambat pula. Kok buru-buru banget? Mau reinkarnasi ya? Sebelum jam tikus selesai, sampai rumah baru nikah resmi. Pengantinnya mau segera nikah sebelum jam tikus. Dia pasti gelisah. Begitu gelisah, dia bakal kurang hati-hati. Setelah itu bisa tukar pengantin. Hah? Sampai rumah pakai jari tengah tulis. Di ubun-ubun boneka kertas itu. Tulis namamu. Lalu teteskan 3 tetes darah ke bibir boneka. Kasih abu dupa. Taruh di bawah ranjang. Jadi boneka itu bisa ganti kamu menikah. Setelah dendam pengantin hilang, dibawa penggantimu pergi ke alam baka. Begitu dia sadar yang dibawa, cuma boneka udah telat. Cuma boneka kertas. Ingat, jangan bersuara. Kalau upacara pernikahan selesai, dia pasti akan ambil nyawamu. Hebat. Master benar-benar hebat. Yanran, lihat aku malam ini. Bagaimana aku hadapi kamu? Kali ini seharusnya nggak bakal ada masalah. Halo Paman. Halo Tante. Ini teh hormat. Tunggu sebentar. Paman Tante, aku sengaja bawain teh enak. Buat kalian berdua, mau kalian coba? Silakan coba. Oke. Terima kasih. Ayah, Ibu, silakan minum teh. Mereka berdua antar pengantin. Ikut bareng kalian. Gawat. Jangan-jangan 2 orang ini ganggu rencana gua. Berangkat. Woi Jugo, kenapa nggak naik mobil aja? Naik mobil kurang seru. Pengantin secantik ini harus aku gendong pulang langkah demi langkah. Kamu pasti capek. Gimana kalau aku turun, kamu istirahat dulu? Jangan sampai turun. Katanya kalau turun ke tanah, kakinya kena tanah, langsung sah jadi istrimu. Tidak, aku nggak capek, bener. Kaki pengantin nggak boleh sentuh tanah. Maaf bang, nanti aku ganti. Nggak apa-apa. Tempel aja nanti juga beres.
Kalian berdua, aku sebentar lagi mau malam pertama, kalian pulang saja. Setelah upacara nikah selesai, baru kami bisa pulang. Aduh, ya sudah, kalian tunggu di luar. Aku nggak bisa malam pertama, ayo pergi. Yanran, tunggu sebentar. Aku kebelet pipis nih. Bro, kali ini nyawaku tergantung sama kamu, serius bro. Kali ini nyawaku hidup atau mati, tergantung kamu. Bro! Aku hidup atau mati tergantung kamu. Sayang, kamu di dalam nggak? Jam tengah malam hampir habis, kita harus segera nikah. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kak Sujo, itu kamu? Kak Sujo. Ayo kita nikah. Hormat pada langit dan bumi. Hormat pada orang tua. Hormat pasangan. Masuk kamar pengantin. Kak Sujo. Jam tengah malam mau habis. Ayo kita mulai. Kak Cuijo, aku cantik nggak? Cantik. Putih dan cantik. Berani bohong sama aku. Aduh. Kamu kegilaan sama aku. Gimana dong? Keluar. Kalau enggak, itu akibatnya keluar masuk tetap kena juga. Aku nggak mau keluar, biar aku kasih tahu. Di kamarku ada orang hebat. Tunggu dia keluar. Pasti kamu ketakutan. Aduh, bagus banget beneran jadi kabur. Hahaha. Kui juga. Cepat masuk kamar pengantin. Bagus banget beneran bikin kabur. Kui juga. Cepat masuk kamar pengantin. Kamu bukannya kamu udah pergi? Kita udah nikah. Mau pergi? Harus bawa kamu juga. Selama aku nggak sekamar sama kamu, ritualnya belum selesai. Kamu nggak boleh bunuh aku. Apa cuy juga lupa? Kita udah sekamar. Yanran, kita nggak ada dendam. Nggak ada masalah. Lepasin aku aja. Kui juga. Sehari jadi suami istri 100 hari kasih. Aku tahu. Kamu pasti juga nggak tega kehilangan aku. Sujo. Pergi.
juga. Ikut aku. Ini apaan? Kok asin banget? Pahit enggak? Shit. Sepertinya ini beneran air kencing anak kecil. Kamu kasih aku minum pipis? Kamu nggak tahu air kencing anak kecil bisa usir roh jahat. Oh iya, boneka kertas yang kubuat buat kamu. Kenapa bisa ketahuan? Aku nggak sengaja bersuara. Aduh. Nafsu itu bahaya. Aku juga nggak ngerti. Bagian mana dari kamu yang disukai Zhang Zhenren? Zhang Zhenren? Siapa itu Zhang Zhenren? 5 tahun lalu Zhang Zhenren suruh aku tunggu kamu di sini. Katanya kamu orang terpilih. Bisa ubah nasib buruk, menyelamatkan dari bencana besar. Orang hebat ya. Jadi 5 tahun lalu Zhang Zhenren sudah tahu semua ini. Aku kerja di toko kelontong. Kalau Zhang Zhenren turun tangan, masalahku pasti kelar. Ngimpi saja. Zhang Zhenren sudah betapa bertahun-tahun. Sekarang aku juga nggak tahu dia di mana. Ah, nggak apa-apa. Toh Yandran udah kamu tangani kan? Zhang Zhenren sudah betapa bertahun-tahun. Sekarang aku juga nggak tahu dia di mana. Ah, nggak apa-apa. Toh Yanran udah kamu tangani kan? Aku nggak bisa urus dia. Dia cuma luka sedikit. Beberapa hari ini nggak akan cari kamu. Kalau dia sudah sembuh, aku gimana dong? Aduh, nyesel deh. Keluarga Yaran mati terbakar. Nggak mau pergi ke alam sana. Aku bakal cari Zhang Zhenren, cari cara buat atasinya. Tunggu kabar dariku. Hah, aku harap padamu. Master Shi. Oh iya, di depan masih ada 2 orang antar pengantin. Boneka kertas. Kalau aku telat sedikit, mereka bisa masuk rumah. Itu 2 orang penjemput pengantin tadi. Mayat di bawah tandu, hantu antar pengantin. Ini kekuatan jahat. Merasuk ke boneka kertas. Untung kamu tadi malam nggak biarin mereka masuk rumah bareng. Kalau enggak, aku juga nggak bisa selamatin kamu. Hampir aja. Bos. Aku masuk kerja. Bos. Bos. Tebak. Aku manusia nggak sih? Tebak. Aku manusia nggak sih? Aduh, bos jangan bercanda. Aku kan kemarin ditipu Zhao Anxi. Nanti kamu dengar aja kata Master Shi. Meskipun nanti dia nggak ada solusi, aku jamin kamu aman. Kamu ada cara ya? Nggak boleh dibocorin. Aku pergi dulu. Ingat aturan toko. Sebelum jam pulang, jangan keluar toko. Semuanya kayak pura-pura mistis. Ayo. Hari ini nggak ada hantunya juga. Bisnis sepi amat. Beberapa hari lagi, bos. Jangan-jangan pecat aku. Cuijo. Selamat datang. Orang nih. Guijo. Guijo. Selamat datang. Mau beli apa? Turun aja pilih barangnya. Hah? Aku mau 10 ikat dupa. 10 ikat lilin. Oke. Tolong anterin ke rumah. Aku mau 10 ikat dupa. 10 ikat lilin. Wah, pesanan besar. Bantu aku. Antar ke rumah. Oke. Belum jam pulang, jangan keluar toko. Oke. Mbak, aku masih harus jaga toko. Ini terlalu berat.
Nggak kuat bawa. Aduh, sudahlah, aku dapat pesanan gede ini. Bos masih awasi aku. Patuh aturan nggak, keluar toko nggak. Lagi pula sebentar lagi tutup. Oke, siap. Segera aku packing. Antar ke rumah kamu. Ikut aku. Oh. Ini toko sushi. Bosnya ada. Kok nggak ada orang? Mbak, rumahmu di mana sih? Terus saja ke barat. Sampai ujung jalan. Sudah sampai. Sampai ujung jalan. Mbak, aku masih harus jaga toko. Bagaimana kalau aku antar sampai sini saja? Terlalu berat. Enggak kuat angkat. Biar enggak sia-sia. Hah? Mbak, aku masih harus jaga toko. Bagaimana kalau aku antar sampai sini saja? Terlalu berat. Enggak kuat angkat. Biar enggak sia-sia. Hah, aduh. Ini terlalu banyak. Aku nggak ada kembalian. Ambil uangnya. Nanti berikutnya, potong dari situ. Hah, itu? Terima kasih banget. Nanti aku Selalu siap dipanggil hehe. Ayo, Hah. Wah. Pelanggan ini baik banget kalau bos tahu. Pasti puji aku habis-habisan hehe. Nona, rumahmu sebenarnya di mana? Di sini sudah nggak ada rumah lagi. terus jalan ke barat. Nanti sampai rumah. Oh. Nona, di depan juga nggak ada rumah loh. Rumahmu sebenarnya di mana? Jalan aja sedikit lagi. Oke, siap. Kata Nona, ya ikutin aja. Pelanggan sebaik ini, kalau hilang, mending mati sekalian. Berhenti. Ada apa, Nona? Kamu siapa? Barusan, Nona berbaju hijau tadi mana? Nggak ada nona berbaju hijau kok. Jangan maju lagi. Maju setengah langkah lagi jatuh ke jurang. Berhenti. Ada apa, Nona? Kamu siapa? Barusan, Nona berbaju hijau tadi. Mana? Nggak ada nona berbaju hijau kok. Jangan maju lagi. Maju setengah langkah lagi jatuh ke jurang. Aduh, kamu lucu banget. Mana ada jurang di sini? Kok aku sampai di tepi jurang waktu aku datang? Jelas aku lewat jalan besar. Jangan gerak. Itu jurang dalam banget. Jatuh pasti mati. Bukannya aku jatuh dari tebing? Kenapa di rumah? Apa itu mimpi? Aku lupa matiin keran. Bukan, Mbak, kamu siapa sih? Kamu masuk rumah aku, terus mukul aku. Kalau bukan aku, kamu udah jatuh dari tebing. Malah balas dendam ngintip aku mandi. Aku benar-benar nggak tahu kamu di dalam. Sebenarnya kamu siapa? Sudi? Yang aku tanya identitas kamu. Aduh, aku cedera waktu nolong kamu. Kepalaku sakit banget. Beneran luka?
Ya apelnya enak. Beli lagi. Eh, madunya kurang manis. Lihat nafsu makan kamu. Nggak kayak orang sakit. Dah, kepalaku sakit lagi. Sepertinya aku harus tinggal di rumahmu buat sembuh. Oke, sembuh yang benar ya. Aku kerja dulu. Lusa udah pertengahan Juli. Energi Yin naik. Di jalan kerja bisa ketemu orang aneh. Jangan dihiraukan. Mana ada orang aneh sebanyak itu? Ngomong-ngomong, kenapa rasanya kerja hari ini jalannya jauh banget? Oh iya, klien besar waktu itu belum balikin uangku. Aduh, kok jadi uang arwah? Hah. Jalan ini jelas sepi. Nona butuh bantuan? Nona. Hah, kok kamu lagi... Aduh, kenapa kaki makin berat? Baru mimpi nggak bisa lari beberapa hari lalu. Cepat banget kejadian. Suejo, udah terima uangku? Berarti kamu milikku. Udah terima uangku? Berarti kamu milikku. Jangan dekati aku. Jangan dekat-dekat. Kamu kenapa? Loh, kamu lagi... Gaya kamu nggak aneh? Aku juga nggak mau begini. Kakiku nggak bisa gerak. Kamu ngapain? Kakiku bisa gerak lagi. Dari jauh aku udah lihat kamu. Terus aja di tempat. Jalan di tempat. Terus ngomong sama udara. Barusan di sini ada cewek baju hijau bakar kertas di sini. Orangnya mana? Mana ada orang bakar kertas di sini? Sepertinya kamu kena gangguan roh. Kena gangguan roh lagi, setiap hari begini. Nggak ada waktu tenang. Sewanshi. 3 tahun lalu pas dia ritual, dia mati gara-gara setan. Baru satu pergi, satu lagi datang. Jangan-jangan dia juga mau celakain aku. Master Zhao. Ketemu kamu benar-benar untung. Aku mau kerja. Bersersi. Aku memang sengaja cari kamu. Master Zhao, senang ketemu kamu. Aku mau kerja. Bersersi. Aku memang sengaja cari kamu. Sawanshi. Master Shi sudah bilang sama aku, 3 tahun lalu waktu ritual, kamu sudah mati. Kamu mau apa dariku? Kamu percaya aku atau si Xinsheng? Coba cek penyebab kebakaran rumah relokasi desa Shi 5 tahun lalu. Kamu pasti tahu jawabannya. Kalau aku mau celakain kamu, tadi aku nggak akan tolong kamu. Aku ada hal penting. Mau bicara sama kamu. Apa itu? Aku lihat aura burukmu kuat. Kamu bakal kena musibah besar. Ci, tanpa kamu bilang, aku juga tahu. Sebelumnya kena pengantin merah barusan juga kena setan. Aneh kalau nggak ada aura buruk. Bukan itu maksudku. Bukan gara-gara toko kelontong. Tapi hal lain. Akhir-akhir ini, kamu ketemu orang asing? Orang asing Suli? Enggak. Bro, percaya sama aku. Jangan main-main sama nyawamu. Ini ada satu kendiara. Katanya mabuk bikin jujur.
kalau orang asing itu cari kamu lagi. Bikin dia mabuk. Nanti kamu tahu aku bantu kamu. Identitas Suli emang mencurigakan. Sebenarnya dia siapa? Bro, percaya sama aku. Jangan main-main sama nyawamu. Ini ada satu kendiara. Katanya mabuk bikin jujur. Kalau orang asing itu cari kamu lagi. Bikin dia mabuk. Nanti kamu tahu aku bantu kamu. Identitas Suli emang mencurigakan. Sebenarnya dia siapa? Arak, ku biarkan di sini. Kamu hati-hati ya karena aku merasa cocok sama kamu. Aku kasih satu saran lagi. Air di toko serba ada tengah malam itu sangat dalam. Kamu nggak bisa atur. Bencana besar akan datang. Cepat resign dan selamatkan diri. Kalau nggak pasti mati. Maksudnya apa sih? Jelaskan dulu sebelum pergi dong. Setiap hari aneh banget. Siapa yang suruh kamu masuk kamarku? Ini kamar aku ya. Sekarang punya aku. Makan terus aja. Kayak nggak pernah makan sampai kekenyangan. Atau aku tidur sama dia aja ya? Ngomong apa sih? Sebenarnya Suli itu siapa? Masih belum jelas. Mesti cari cara buat usir dia. Kamu mau ngapain? Bangunin kamu. Aduh kak, aku kerja shift malam. Siang harus tidur. Kenapa bangunin aku? Makan ayam. Hei, kamu jahat banget sama aku. Akhirnya sadar juga. Beli banyak banget. Pakai HP kamu belinya. Ketemu kamu, beneran untung buat aku. Kelakuan Suli memang nggak kayak manusia. Segede ini, sayang banget. Yang ini ayam betina buat kamu. 2 ayam jantan ini aku makan, lebih kenyal. Kok kamu tahu ini cuma betina? Cih, cium aja kan langsung tahu. Enak, jauh lebih enak dari mentah. Mentah. Makan doang tuh kurang seru. Harus minum juga. Ini apa? Arak, mau minum nggak? Cewek biasanya nggak suka minum. Mau bikin dia mabuk? Sama sekali nggak mungkin. Aku belum pernah minum alkohol. Minumnya nggak gitu loh. Kuat banget ya. Oke, bisa. Enak minumnya. Aku mau lagi. Harusnya aku nggak dengerin Zhao Anxi. Kok jadi mabuk gini? Hati-hati. Aku masih mau minum. Udah, jangan minum terus. Cewek tuh lebih baik dikit aja minumnya. Sebenarnya, aku udah lama kenal kamu. Apa? Teman TK aku ya? Lebih awal, jauh lebih dulu. Lebih awal lagi, aku masih di perut ibu. Udah deh, tidur bentar biar sadar. Kak Shi,
Akhirnya, aku nemu kamu juga. Sungguh, Mabuknya parah banget, masih manggil Kak Shi. Udah nggak tahu siapa aku. Udah nggak tahu siapa aku. Si Cao Anxi ini lucu juga. Minum alkohol bisa berubah gitu ya. Legendaris putri ular putih, ya. Si Cao Anxi ini lucu juga. Minum alkohol bisa berubah gitu ya. Legendaris putri ular putih, ya. Oh iya, lupa nutup selimut. Jangan sampai masuk angin. Hewan. Cewek kuping hewan. Beneran ada cewek kuping hewan? Lebih cantik dari di filmnya ya. ikut aku. Ngapain sih? Diam aja. Kamu memang pantas dapat ini. Selanjutnya, aku milikmu sekarang. Nggak tahan lagi. Siapapun pasti bingung gini. Mati di bawah bunga peoni. Jadi arwah juga tetap keren. Ayo lakukan. Nggak tahan lagi. Siapapun pasti bingung gini. Mati di bawah bunga peoni. Jadi arwah juga tetap keren. Ayo lakukan. Ekornya. Geli banget, hahaha. Aduh, habis sudah. Halo, kalau mau izin bilang dari awal dong. Lihat nih, udah jam berapa? Iya, aku segera ke sana. Aku kebablasan tidur. Cepet, ada masalah gede di toko. Heh? Mana cewek kuping hewan itu? Kayaknya aku lagi mimpi. Mana ada cewek kuping hewan sih? Kamu nggak punya kuping dan ekor. Kamu suka ya? Enggak. Aku cuma bercanda. Aku pergi duluan. Aku mau uang kertas. Kasih aku lilin. Kasih aku dupa. Aku mau uang kertas. Kasih aku lilin. Kasih aku dupa. Semua jangan panik. Penjaga toko sebentar lagi datang. Hei, ngapain bengong? Kalau telat masalah besar. Semua sabar ya. Aku ambilkan sekarang juga. Gratis hari ini, silakan datang lagi. Maaf banget. Gimana sih kamu? Kalau mau izin, harus ada ritual dulu. Maaf bos, aku beneran ketiduran. Dan juga, kamu nggak bisa jual barang ke mereka? Di kontraknya kamu penjaga toko. Jadi cuma kamu yang bisa melayani mereka. Kecuali ada ritual pemberitahuan izin. Kamu izin, aku baru bisa gantikan. Kalau enggak, siapapun enggak bisa gantikan kamu. Sudah bos, jangan marah. Ke depan aku bakal lebih hati-hati. Aku nggak mau lagi dikerubungi mereka. Rasanya kayak jatuh ke lubang es. Besok sudah malam 7 bulan. Energi yin sangat kuat. Banyak pelanggan bakal padat ke toko. Kalau enggak ditangani baik, bisa kena musibah besar. Malam 7 bulan. Kata orang tua, malam 7 bulan hantu berkeliaran. Terus aku harus gimana, bos? Bahaya! Aturan yang mau aku bilang ini, harus kamu ingat, festival hantu beda sama hari biasa. Kalau salah bisa langsung mati di tempat. Tenang, saya pasti ingat. Malam 7 bulan gerbang hantu terbuka lebar. Roh gentayangan keluar semua. Sebagian besar bakal belanja di toko kelontong. Jadi kita harus fokus penuh. Pertama jangan ngomong kalau nggak penting. Ya besok semua orang datang ke toko. Kebanyakan bicara, makin besar salah. Kadang satu kata saja bisa tersinggung. Kedua, jangan lihat yang aneh-aneh.
Mereka cuma keluar setahun sekali, tentu pada girang. Kalau sembarang lihat, gampang kaget. Kalau orang tegang, jiwanya bisa melayang. 7 roh jadi nggak terkendali, gampang kerasukan. Ketiga, jangan panggil nama asli. Saling panggil pakai kode saja. Biar yang berniat jahat nggak tahu nama kita. Cuman ini ya, tenang aja bos. Aku pasti aman. Jangan mimpi. Barusan aku cuma ngomong dasar. Yang berikut ini baru penting. Oh, 7 bulan adalah puncak energi yin setahun. Energi positif manusia juga turun. Dan di hari itu pasti ramai, tak bisa dihindari. Cuma bisa hadapi langsung. Besok siang kamu siapin bawang putih. Gantung di leher buat tolak bala. Aku siapkan hal lain. Barang penuh energi positif buat nambah ki. apa itu? Jangan banyak tanya, lakuin aja. Terus beli buah-buahan, semakin banyak semakin bagus. Ada gunanya sendiri. Satu lagi, cek uang arwah di toko tiap festival hantu sebelumnya. Aku selalu lolos begini. Ingat baik-baik. Jangan sampai ada salah. Tenang aja bos, aku pasti nggak salah. Caranya detail. Sudah aku kirim ke kamu. Kerja yang baik ya. Hati-hati bos. Suijo. Master Zhao. Master Zhao. Besok festival Zhongyuan. Sangat bahaya. Kalau mau selamat ikuti aku. Nggak perlu bosku. Sudah kasih cara ke aku. Kamu begitu percaya padanya. Sayang, dia anggap kamu kambing hitam. Apa maksudmu? Lari cepat banget. Kakek ini sudah berkali-kali ingatkan aku, jangan-jangan identitas Zhang Zhengchang DKK. Memang bermasalah. Zhao Anxi dulu bilang, kebenaran ada di kebakaran 5 tahun lalu. Rumah relokasi Shikun nomor 44E dulu. Pengumuman kebakaran 15 Juli 2018. Ternyata bukan cuma rumah Yanran yang terbakar. Seluruh gedung ada banyak titik api. Titik api utama ditemukan. Restoran nomor 44E dulu, unit 4. Nomor rumah ini kayak pernah lihat di mana. Titik api. Ternyata di sini. Titik api. Kok bisa di sini sih? Bos restoran Zhang Zhengchang? Kok bisa Zhang Zhengchang? Dia dan Xi Xinsheng kan sama-sama orang. Bener juga, mungkin waktu kebakaran dia sempat lari keluar. Sudah dapat daftar korban. Shi Xiaomei, Shi Lizu. Shi Lei. Aneh, rumah relokasi ini bisa disewakan ke orang luar juga ya? Kenapa semua korban bermarga sih? Zhang Zhengchang dan Xi Xinsheng sudah 5 tahun lalu mereka tewas terbakar. Aku benar-benar dibohongi mereka. Kau percaya padanya? Sayang dia cuma jadikan kau kambing hitam. Oh, aku tahu, aku paham roh-roh malang itu. Dibakar hidup-hidup oleh Zhang Zhengchang, penuh dendam, tak mau pergi. Zhang Zhengchang takut mereka balas dendam, jiwanya bakal lenyap. Jadi dia pilih aku jadi korban pengganti. Pasti begitu. Mereka mau aku mati. Besok hari hantu, gimana ini, gimana? Aku nggak mau mati. Besok hari hantu. Gimana ini, gimana? Aku nggak mau mati. Oh iya. Zhao Anxi benar soal semua. Dia pasti orang baik. Aku mau minta tolong dia. Master Zhao, Master Zhao. Master Zhao. Dulu ketemu di sini. Zhao, aduh, Master Zhao, Master Zhao.
Tolong selamatkan aku. Aku sudah selidiki kebakaran 5 tahun lalu. Zhang Zhengchang dan Su Xinsheng memang mati di kebakaran itu. Masih belum terlambat sadar sekarang. Malam ini festival Zongyuan. Jadi Zhang Zhengchang itu, bagaimana caranya pecahkan masalah ini? Ini yang dia kirim ke aku. Idenya bagus juga. Tapi kamu jadi umpannya. Dia berani buka toko di lokasi lama resto. Pasti dia punya kalung. Atau gelang gitu. Alat sihir yang sembunyiin bau dan wujud. Biar arwah nggak kenal dia. Terus aku harus gimana dong? Begini, suruh dia malam ini harus jaga toko bareng kamu. Kalau ada bahaya, langsung cabut kalung atau gelang, aksesoris semacam itu. Arwah bakal kenali dia. Tunggu dia mati, arwah tentu nggak ganggu kamu lagi. Terima kasih, Master Zhao. Aku siap-siap dulu. Ingat nanti, jangan tegang, harus santai. Jangan sampai dia curiga. Bos, malam ini kamu harus di sini. Kalau enggak, aku tutup toko. Nggak usah kamu bilang, aku pasti di sini. Makan ini. Ini apaan sih? Ginjal sapi hitam. Makan mentah bisa nambah energi. Bau banget, kenapa kamu nggak makan? Kamu aja pernah makan tikus, masih takut ini. Aku nggak makan, soalnya nggak butuh. Nggak makan juga nggak apa-apa. Kamu bawa aura yin yang kuat banget. Ya mungkin mereka bakal anggap kamu sebagai sesama. Mungkin juga undang kamu ke rumah. Oke, aku makan. Belum habis juga? Udah habis. Ayo, taruh apel di bangku depan pintu. Kalau udah makan nggak enak nolak. Dia udah makan persembahan, harusnya nggak susahin kita lagi. Taruh uang arwah di bangku ini. Kalau udah terima uang, sungkan nyakitin. Dia udah ambil uang, harusnya nggak ganggu kita. Waktunya hampir habis, masuk ke balik konter. Jangan ngobrol sama pembeli biasa juga. Angkat papan ini aja. Rp0, aku bisa bangkrut. Cari duit penting, tapi nyawa lebih penting. Oke, baiklah. Menurutku Zhang Zhengchang juga nggak jahat. Oh iya, bos. Uang kertas itu dibakar atau enggak? Sekarang gerbang arwah kebuka, nggak usah bakar. Mereka bisa bawa ke alam sana juga. Jangan banyak omong, ulangi lagi. Aturan malam ini. 1, jangan banyak bicara. Biar nggak menyinggung. 2, jangan lihat sembarangan. Biar nggak ketempelan. 3, jangan sebut nama asli. Biar nggak keinget sama mereka. Masih kurang? Ayo cepat tundukkan kepala. Bos, itu cuma angin. Padahal nggak ada orang. Lihat apel itu. Bos, kenapa aku nggak bisa lihat mereka? Mereka jarang keluar. Malu-malu. Jadi kamu nggak bisa lihat. Kasih persembahan saja biar mereka pergi. Jangan banyak omong. Mereka memang jarang keluar. Pemalu. Jadi nggak kelihatan. Kasih persembahan saja, selesai. Diam cepat. Gawat, bos. Persembahan sudah habis? Jangan panik, masih ada uang kertas. Makasih. Bos, apa uang arwah berlaku untuk semuanya? Kebanyakan orang langsung pergi kalau sudah dikasih. Tapi ada yang kaya. Nggak mau cuma segitu. Nggak apa-apa, jarang yang kaya sedikit. Juga nggak bakal ke toko kecil kayak kita. Uang segini? Cuma buat pengemis? Jarang-jarang kamu ke sini. Hari ini hari terakhir.
Ku antar kamu jalan-jalan. Ini berapa harganya? Gratis. Hampir kena tadi. Mobil ini berapa? Gratis. Hampir kena juga. Nggak usah bayar. Pintar dagang. Makasih. Ayo pergi. Bos. Ternyata kalau ada uang kertas dan papan. Aman deh. Aduh, datang orang hebat. Kayaknya bakal susah lolos kali ini. Kamu minum apa? Minum arak, biar tambah berani. Aku juga mau tambah berani. Sayang. Ayo cepat ikut aku. Suijo. Tapi aku yang lihat duluan. Gampang. 3 jiwa buatku. 7 roh buatmu. Gimana? Deal. Sayang, saatnya pergi. Sayang, saatnya pergi. Cuijo, jangan ngobrol sama mereka. Aku nggak punya masalah sama kalian. Tolong maafkan aku. Berani banget kamu kerja di sini jadi kasir. Jangan takut mati dong. Kalian aku pemilik toko ini. Bisa nggak hargai aku sedikit? Tua bangka kamu mau mati, ya? Biar aja mereka bertiga saling gigit. Dia itu pemilik restoran yang kebakaran. Chang. Dia yang bikin kalian mati. Udah sering nipu aku, masih mau nipu lagi. Sumpah beneran. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Habis mati di sini nih. Apa yang dia bilang benar? Memang aku dulu pemilik restoran yang kebakaran itu, Zhang Zhengchang. Bohong. Penampilan dan baunya. Nggak bakal salah kami kenali. Malam tanggal 15 bulan 7, 5 tahun lalu. Api kompor di dapur restoranku tiba-tiba membesar tak terkendali. Membakar seluruh dapur. Lalu api cepat menyebar ke seluruh rumah penampungan. Aku selamat lolos dari sana setelah itu. Zhang Zhenren datang memadamkan api dan memasang formasi agar roh korban tak bersalah, tak berubah jadi hantu jahat dan mencelakai orang. Aku merasa bersalah karena kebakaran. Jadi aku minta izin di bekas restoran. Bangun toko kelontong ini sebagai pusat formasi. Bukan cari untung. Cuma ingin tenang. Zhang Zhenren kasih aku kalung ini. Biar roh korban tak kenali aku. Setelah itu aku pakai nama palsu. Untuk buka toko, akulah orang yang kalian cari. Zhang Zhengchang. Sekarang kalian kenal aku kan? Zhang Chang. Sekarang kalian kenal aku kan? Zhang Chang. Setiap dendam ada yang bertanggung jawab. Jangan sulitkan dia lagi. Bos. Hari ini, aku memang tak ingin selamat. Kenapa selamatkan aku? Zhang Zhenren pesan. Orang yang bisa ubah segalanya 5 tahun lagi adalah kamu. Aku tak bisa biarkan kamu mati. Lagian, ini cobaan pribadiku. Tak bisa biarkan kamu gantikan aku mati. Tadi kamu minum bukan alkohol. Aku minum racun mematikan. Cara mati ini bakal sakit banget. Tapi bisa hapus dendam para arwah yang kusakiti. Dia sudah begini, kalian masih belum lepasin dia.
Kata Zhang Zhenren, kebakaran itu nggak sesimpel kelihatannya. Sisanya serahkan padamu. Bos. Aku yang menyebabkan kau begini. Aku yang membahayakanmu. Bos. Kak Zhang, kau telah menyelamatkanku. Aku Cui Zhou bersumpah. Untuk kebakaran di perumahan desa Shi, walau nyawa jadi taruhannya, akan kuselidiki sampai tuntas dan balas dendam untukmu. Kak Zhang, kau telah menyelamatkanku. Aku Cui Zhou bersumpah. Untuk kebakaran di perumahan desa Shi, walau nyawa jadi taruhannya, akan kuselidiki sampai tuntas dan balas dendam untukmu. Bang Cui Zhou, kenapa 2 hari ini kamu nggak pulang? Ini abu jenazah salah satu keluarga aku. Selanjutnya, aku mau lakukan hal besar. Sebenarnya ada apa sih? 5 tahun lalu, gedung ini terjadi kebakaran aneh. Kata orang yang terlibat, api itu seperti dikendalikan seseorang. Dan tinggal di satu gedung, tapi korban cuma warga desa Shichun. Zhang Zhenren juga bilang, kebakaran ini nggak sesederhana itu. Aku mau cari Zhang Zhenren untuk tahu dalang sesungguhnya. Jangan pergi. Kebakaran itu... Kau tahu rahasianya? Aku nggak tahu. Orang di balik ini pasti sakti. Aku nggak mau kau bunuh diri. Siapapun dia, meski dewa turun, aku tetap akan buat dia bayar. Hei Kujoga, hei. Kui juga. Cui Zhou. Cui Zhou. Datang cari aku. Cui Zhou. Kemana aku cari kamu? Ke Gunung Huki, cepat. Ternyata mimpi. Kok terasa nyata banget ya? Siapa kakek itu? Cucu kayak kamu sudah bangun. Cepat minum air dulu. Kamu sudah koma 2 hari. Gimana rasanya? Air apa ini? Setelah minum rasanya segar banget. Sekarang aku merasa bisa kalahin sapi. Ya, air kurma merah. Kak Cui Zhou, bisa nggak berhenti selidiki kebakaran itu? Mana bisa? Aku harus balaskan dendam Kak Zhang. Kak Shi, jangan. Kamu lagi, panggil aku Kak Shi. Suli. Ada apa? Master Sure. Ini... Ini pacarku. Entah kenapa dia pingsan. Aku ke rumah sakit dulu ya. Taruh saja dia di sofa. Aku bisa pengobatan. Master Shi, gimana? Nggak parah kok. Cuma kekurangan energi darah. Tidur aja, nanti juga sembuh. Nggak parah kok. Cuma kekurangan energi darah. Tidur aja, nanti juga sembuh. Tapi di ruangan ini, kenapa ada aura siluman? Aura siluman? Aura siluman apa? Akhir-akhir ini kamu makin aneh aja. Ngapain cari aku? Aku sudah tahu di mana Zhang Zhenren. Gunung Huki. Cepat ke sini.
Jangan bilang dia ada di Gunung Huki. Dia juga muncul di mimpimu? Mimpi itu nyata. Iya. Ayo cepat pergi. Tenang saja. Dia lebih kuat dari anak sapi. Iya. Ayo kita pergi. Kabut ini aneh, cepat pergi. Jalan ini, kenapa terasa begitu familiar? Ayo cepat. Ada yang aneh. Kita seperti berputar-putar di tempat yang sama. Baju ini lagi? Lingkaran setan. Siapa di sana? Jangan pura-pura jadi hantu di sini. Kamu kira trik kecilmu bisa hentikan aku? Hahaha. Hahaha. Sawanshi. Kalau bukan karenamu, Zhang Ge juga tidak akan mati. Akan kubunuh kamu. Jangan! Zhao Anxi dulunya seorang kultivator. Walau sudah mati, dia tetap kuat. Dan kamu tak bisa melukai roh. Harus pakai ini. Hahaha. Aku mati 3 tahun lalu. Tapi kamu si Xingsheng, bukankah juga sudah mati 5 tahun lalu? Kita melayani Tuan berbeda, jangan lawan aku. Formasi ruang ini bukan lingkaran setan biasa. Mau kemanapun, pasti kembali ke awal. Kamu tidak bisa hancurkan ini. Aku harus naik ke Gunung Huki. Mau mati, ya. Batu Hum baru lahir. Ini orang yang kamu bilang bisa membalikkan keadaan. Sekarang, kamu lihatkan perbedaan antara kita. Hahaha. Kamu... Ini jebakan hantu. Kita benar-benar balik ke awal. Jimat ini ampuh banget setelah ditempel. Bahkan pipis pun bisa nyentuh roh. brengsek, kau berani-beraninya kau pipis di mukaku. Siapa tuanmu sebenarnya? Puih, jangan. Aku bilang 3 tahun lalu, ada yang bilang rumah penampungan di desa batu berhantu, minta aku buat ritual, tak disangka. Aku malah celaka karena iblis itu sangat kuat. Setelah mati aku dikurung dan dipaksa kerja untuknya. Yang aku tahu, dia disegel di Gunung Huki. Tapi aku tak tahu, dia itu sebenarnya siapa. Dewa tolong aku. Kakakmu siapa? Dewa, cepat bunuh mereka. Jangan dekati aku, atau aku bunuh dia. Diam. Masih kelihatan sama. Kamu kenal aku? Oh, aku ingat waktu Master Zhang masuk mimpiku. Bayangan putih terakhir itu kamu? Kita bukan cuma kenal. Aku sudah kenal kamu jauh sebelum di mimpi. Yan Shengku sekarang hanya bisa keluar setengah jam. Langsung aja. Zhang Zhenren yang kalian cari sudah hampir habis kekuatannya. Saat aku bebas dari segel, aku pasti akan habisi semua orang desa batu. Kurasa kamu orang baik, jadi aku nggak mau kamu terlibat. Kalau nggak, aku nggak masalah bunuh kamu sekali lagi. Uhuk. Siapa yang disegel Zhang Zhenren? Kok sehebat itu? Dia kayaknya kenal kamu. Kamu beneran nggak ingat sama sekali? Duh, aku beneran nggak kenal dia. Sekarang yang penting, dia mau bunuh semua orang desa batu. Kita harus cepat cari Zhang Zhenren, supaya dia nggak lepas dari segel.
pernah lihat Chang Shenlin. Tidak, Tang. Masih gini juga. Ada perempuan baju hijau juga bilang gitu ke aku. Kalian udah kenal aku dari dulu ya? Iya. Udah kenal dari kehidupan sebelumnya. Soal hidup dulu dan hidup sekarang kedengarannya mistis banget. Hahaha. Kamu lihat ada rubah nggak? Sudah dibunuh habis sama orang desa. Nggak ada lagi. Ayo, Tenang saja, nak. Aku nggak bakal biarin mereka lukai kamu. Ternyata reinkarnasi itu beneran ada ya. Aku di kehidupan sebelumnya orang desa Shichun. Ternyata reinkarnasi itu beneran ada ya. Aku di kehidupan sebelumnya orang desa Shichun. Di kehidupan lalu kamu nggak tega lihat warga desa membantai Gunung Huki. Jadi kamu nekat selamatin mereka. Lalu kepala suku rubah, Subuksi kembali dari luar. Dia lihat keturunannya dibantai. Dia nggak cuma bunuh warga desa yang ikut membantai, juga mau habisi seluruh Shichun. Untung kamu berusaha keras cegah dia. Akhirnya warga tak bersalah selamat. Aku dulunya sehebat itu ya. Sampai bisa cegah kepala suku rubah. Dia ingat kamu pernah tolong keturunannya. Jadi dia nggak mau bunuh kamu. Tapi kamu terus halangin dia. Saat aku datang, kamu sudah dibunuh dia. Akhirnya aku segel Subushi. Sampai hari ini, oh iya, aku kasih kamu sesuatu. Mana alat sihirku? Aduh, tidur nggak nyenyak. Jadi gampang lupa. Umur segini apa? Tidur sebentar aja? Enggak. Aku mah nggak boleh tidur. Begitu aku tidur, segel ini melemah. Lalu siluman rubah itu akan melepaskan roh utamanya untuk bikin kacau. Demi menyegelnya, aku sudah lebih dari 80 tahun. Tidak tidur. 80 tahun lebih nggak tidur. Aku sudah tua. Tubuhku makin melemah. 5 tahun lalu aku sudah mulai sering ketiduran. Siluman rubah itu sangat licik. Dia manfaatkan saat aku ngantuk buat diam-diam kabur tanpa jejak. Saat itu aku nggak tahu. Kejadian kebakaran 5 tahun lalu, aku juga nggak yakin siapa pelakunya. Sampai beberapa hari lalu, siluman rubah itu lihat aku tua dan lemah. Dia manfaatkan saat aku mengantuk dan tanpa takut melepaskan roh utamanya. Baru saat itu aku tahu, selama ini dia sudah berbuat banyak kejahatan. Jadi kebakaran itu ulah siluman rubah. Dia disegel di mana? Aku mau bunuh dia, balaskan dendam buat Kak Zhang. Di perutku. Hah? Apa? Kamu makan siluman rubah itu? Aduh, masih aja polos kayak dulu. Siluman rubah itu sangat kuat. Tak ada wadah yang bisa menahan kekuatannya. Aku hanya bisa menyegel dia dalam tubuhku. Awalnya aku pikir tiap hari, membaca doa Taishang Juku Sutra bisa hapus niat jahatnya. Tak disangka gagal total. Chang Shenlin. Lalu kita harus bagaimana? Sekarang jam berapa? 5 menit lagi, sudah tengah malam. Aku juga harus pergi saat waktunya tiba. Wujud kehidupan lalu kau selamatkan. Lebih dari 200 orang, karma baikmu besar. Aku wariskan kekuatanku dan ajaran Tao padamu. Jika rubah itu masih mengacau, panggil Dewa Yin untuk mengusirnya.
Setelah aku mati, rubah itu akan bebas. Sisanya kuserahkan padamu. Siluman rubah. Suwuksi. Akhirnya aku bebas lagi. Dendam pemusnahan desa Shi. Akhirnya bisa aku balas. Yang menghalangi mati. Akhirnya aku bebas lagi. Dendam pemusnahan desa Shi. Akhirnya bisa aku balas. Yang menghalangi mati. Di kehidupan lalu aku tak biarkan. Kali ini aku juga tak akan biarkan. Kamu sudah ingat semuanya karena kau pernah selamatkanku. Dan demi keturunan rubah, aku beri kau satu kesempatan lagi. Minggir. Senior, kau benar-benar mau pergi? Ku katakan, minggir. Jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Langit sakti, bumi sakti, 10 penjuru ruang kosong atas bawah. Dengan tubuhku kumohon dewa. Kumohon, Rohin masuk. Jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Langit sakti, bumi sakti, 10 penjuru ruang kosong atas bawah. Dengan tubuhku kumohon dewa. Kumohon, Rohin masuk. Hakim dunia arwah. Suwuksi. Sudah bertemu pejabat ini masih berani lancang? Bunuh balas bunuh. Apa salahku? Apa nyawa manusia harusnya lebih berharga daripada kami suku rubah? Langit dan bumi tak berpihak. Anggap makhluk bagai anjing rumput. Semua makhluk setara. Yang membantai suku rubah Kishan, orang yang membunuh suku rubah sudah dibunuh semua olehmu. Karena dosa membunuh, mereka dibuang ke jalan binatang. 9 kehidupan tak bisa lahir sebagai manusia. Di mana sih Xinsheng? Orang yang membunuh suku rubah Kishan milikmu sudah dibunuh semua olehmu. Karena mereka dosa pembunuhan dibuang ke jalan binatang 9 kali. Sumpah tak jadi manusia. Di mana sih Xinsheng? Kehidupan sebelumnya Shishin adalah pasanganmu dari suku rubah. Setelah dibunuh oleh penduduk desa Shi, lahir kembali di desa Shi di kehidupan ini. Menjadi manusia. Sayang sekali terbakar mati karena kebakaran yang kau sebabkan. Kemudian diselamatkan oleh Zhang Zhenren. Roh jiwanya tetap di dunia. Sedang menunggu waktu untuk menyelesaikan dendam ini. Inilah yang disebut takdir tak terduga. Bagaimana kamu tahu? Dari para penduduk desa Shi yang kau bunuh. Ada siapa? Adalah reinkarnasi anak cucu nenek moyang rubahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi nafsu, amarah, kebodohan, kesombongan, dan keraguan semua adalah iblis hati. Jangan hentikan kultivasimu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi nafsu, amarah, kebodohan, kesombongan, dan keraguan semua adalah iblis hati. Jangan hentikan kultivasimu. Ternyata kamu tak kusangka di kehidupan ini aku yang menyakitimu. Tapi jika kamu punya ingatan masa lalu, pasti kamu tak akan menghalangiku aku membunuh semua orang desa, Shi. Demimu juga untuk balas dendam keturunan suku rubah. Keras kepala. Membakar dan membunuh. Aku tahu kultivasimu sulit. Awalnya mau kau menebus dosa dengan berbuat baik. Tampaknya 18 neraka adalah tempatmu. Cuicu, apa yang kau lakukan? Tuan Hakim. Suwuksi, ada alasan di balik ini? Bukan kejahatan besar. Mohon Tuan Hakim tolong beri ampun. Konyol. Aku rela pakai semua pahala hidup lalu. Sebagai gantinya, mohon Hakim kembali ke tempatnya. Aku rela pakai semua pahala hidup lalu. Sebagai gantinya, mohon Hakim kembali ke tempatnya. Sudahlah. Yinse tak bisa campur urusan karma dunia fana. Kau jalani hidup baik-baik. Senior, lepaskan obsesi itu. Si jahat sudah dihukum. Hahaha. Keturunan klan rubah habis.
Tapi Desashi tetap utuh. Aku mau Desashi seperti aku Hukishan. Hancur tak tersisa. Senior, kecuali kau bunuh aku dulu. Aku mau Desashi seperti aku Hukishan. Hancur tak tersisa. Senior, kecuali kau bunuh aku dulu. Membiarkan hakim kembali, itu memang salah. Suijo, cepat lari atau kita berdua mati. Kita pasangan di hidup lalu. Tak disangka hidup ini. Sampai begini keadaannya, aku disegel bertahun-tahun, latihan keras setiap hari, baru bisa setangguh ini. Dendam ini harus dibalas. Minggir. Karena hubungan kita. Aku ampuni hidupmu. Aku orang Desashi di hidup ini. Tak bisa diam lihat kau bantai desa. Aku orang Desashi seumur hidup. Tak bisa lihat kau hancurkan desa. Oke. Di kehidupan berikutnya, jangan lahir sebagai manusia lagi. Cepat lari. Master Shi, Di kehidupan nanti, lahir lagi di klan rubah. Kita lanjutkan kisah kita. Kamu orang baik. Aku kasih satu kesempatan terakhir. selama aku di sini, kau tak bisa masuk desa Shi. Baik, sayang sekali. Kau mati di tanganku lagi. Jangan bertemu aku lagi di hidup berikutnya. Suri, Kenapa kamu datang? Cepat lari. Aku tak sanggup lihat kamu mati. Kalau kau datang, kita semua mati. Kenapa kamu sebodoh ini? Demi aku, nyawa kau buang. kau kira bisa hadang aku? Bisa pun tak apa. Gagal pun tak masalah. Aku akan lakukan segalanya agar kau tak bisa menyakitinya. Cepat pergi. Kita baru kenal sebentar. Tak pantas kau mati demi aku. Bukan dari lahir sampai sekarang. Aku sudah kenal kau seumur hidup. Kakak Shi, aku rubah kecil yang kau selamatkan di hidup lalu. Rubah kecil itu... Kakak Shi, aku rubah kecil yang kau selamatkan di hidup lalu. Rubah kecil itu. Tenang saja, nak. Aku tak akan biarkan mereka melukaimu. Ternyata kau... Kenapa engkau... Aku berlatih jadi manusia. Cuma mau cari kau. Aku cari di seluruh desa Shi. Tapi tak ada kabar tentangmu. Akhirnya lewat itu boneka dan mulut Zhao Xian. Baru tahu kau di toko serba ada Zishi. Akhirnya aku temukan kau di sana. Kakak Shi, wajahmu sama persis seperti dulu. Jangan gila, kau tahu manusia dan siluman beda jalan. Aku tak peduli. Aku hanya mau bersama Kak Shi. Nenek, kumohon jangan bunuh dia. Kalau dia tak halangi aku pun tak ganggu dia. Kakak Shi, kumohon jangan halangi lagi. Suri, aku juga bukan orang baik, tapi aku tidak bisa diam saja melihat orang meninggal. Aku nggak sanggup. Kalau tidak, aku tak akan selamatkan kau di kehidupan lalu. Juga tidak akan mati demi menolong warga desa. Senior, lepaskan senjata atau... Lewatlah di atas jenazahku. Senior, lepaskan senjata atau... Lewatlah di atas jenazahku. Tetap sama seperti dulu. Kalau begitu reinkarnasi lagi saja. Nenek, jangan. Hei Suli. 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 Kuisyuko. Di kehidupan lalu, kau menyelamatkanku. Di kehidupan ini, giliranku menyelamatkanmu. Suli. Suli, jangan mati, Suli. Aku nggak akan biarkan kau mati. Aku akan pakai ritual umur. Kuberikan umurku padamu. Ling Bao Tianzun, tenangkan wujud. Murid, jiwa dan organ terhubung gelap. Hidupku yin yang berikan padanya. Kau ngapain?
Suli. Tak perlu kau selamatkan dia. Aku punya cara sendiri. Tak butuh nyawamu. Hati murni itu langka di suku rubah. Manusia memang aneh. Ada yang baik hatinya seperti Buddha di langit. Ada yang lebih kejam dari iblis neraka. Sudahlah, aku setuju. Lepaskan dulu Desa Batu. Terima kasih, senior. Suli, aku pasti akan menemukanmu kembali.